Ini dia kebun Jipang di desaku. Sangat luas kan? Kebetulan hari ini ada jadwal panen. Aku dan kawan-kawan mesti bergegas supaya tidak terlambat. Long, bilay long. Cipong kayo! Uy, hona! Paman, paham. Kami apa? May po di sinoin no. Sosok hona. Tulong paman ti Boy Jipang oh. Untung saja panen Jipangnya masih berlangsung. Seperti inilah bentuk dari buah Jipangnya, teman. Jipang merupakan sejenis labu dengan sebutan lain untuk labu siam. Tanaman merambat ini tumbuh subur di dataran tinggi yang beriklim sejuk. Butuh waktu 3 bulan sampai Jipang bisa dipanen. Jipang biasanya diolah menjadi sayuran, tapi bisa juga jadi pelengkap nasi alias lauk pauk. Sama seperti yang aku mau buat nanti. Jipang yang aku panen tadi siap diolah bersama Bibi Fitri dan Kakak Rosni. Ini dia bahan-bahan pendapnya. Bumbunya sebenarnya hampir sama dengan pepes ikan. Cabai merah, tomat, lengkuas, kemiri, bawang merah, bawang putih, asam jawa, kunyit, hingga kelapa parut. Setelah semua bumbu selesai diulek, tambahkan kelapa parut. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu, masukkan tomat dan labu siam. Aduk lagi hingga semua tercampur. Kok jadinya banyak banget ya? Selain memberi aroma dan rasa yang khas, penggunaan daun keladi juga bertujuan agar bumbu serta kelapa parutnya tidak hancur saat dikukus. Balang, pe ha? Deh, kat dia meni makan ha. Pelan-pelan balang. Buka. Mengukus pendap butuh waktu 2-3 jam. Proses pengukusan membutuhkan waktu yang lama untuk mencegah efek gatal pada daun talasnya. Sepertinya sudah matang. Bisa ate be. Oh. Apa? Macam buko. Udah harum. Dimsa ya. We hope mau. Angkat ah. Sebentar. Aromanya benar-benar menggoda. Aku jadi tidak sabar ingin mencicipinya. Tapi sayang 1000 sayang. Pendap ini tidak bisa aku makan sekarang. Karena pendap akan disajikan dalam acara sedekah bumi nanti. Yah, gagal deh makan pendapnya sekarang. Tapi kalau nyicip sedikit, boleh dong. Akhirnya sampai juga di balai desa. Nah, itu dia barong landongnya. Aku mau minta izin dulu kepada Paman Oza untuk meminjam barong landong. Gimana izin minjem barang landong? Pakailah, pinjamlah. Ke siapa? Oke, teman kawan-kawan Ke kau di mana? di lapangan. Ya pakailah. Barong landong merupakan kesenian khas dari Bengkulu, teman. Barong artinya orang-orangan, sementara landong artinya tinggi atau besar. Sekilas, barong landong mirip dengan ondel-ondel. Sama-sama berbentuk boneka besar yang diberi tangan dan kepala seperti manusia, juga didandani menjadi laki-laki serta perempuan dengan baju pengantin khas Bengkulu. Ayo kawan-kawan, kita berlatih memainkan barong landong terlebih dahulu sebelum pentas nanti. Cara memainkannya juga tidak jauh berbeda dengan ondel-ondel, teman. Aku dan Marcel harus masuk ke bagian dalamnya terlebih dahulu. Kemudian menggerak-gerakkan barong landongnya seperti ini. Ternyata lumayan berat juga ya menggerakkan barong landong ini. Meski terbuat dari rangka rotan, kayu dan bambu, bobot barong bisa mencapai puluhan kilogram, teman.
Untung saja gerakannya mudah. Hanya perlu bergoyang-goyang ke kiri dan kanan. Juga maju mundur seperti ini. Bukan bermaksud sombong sih. Tapi kalau cuma begini sih, latihan sekali saja tampaknya sudah cukup. Wah, Sel. Ada di Cahi, yo. Cahi. Ibu di Cahi. Lang, ho. Ibu ada Cahi, ha? Oh, no. Ibu, aku kena anak Cahi. Ibu, yo. Cipo, yo. Loh. Waduh, gimana ini? Akibat terlalu menganggap enteng, barong landong yang dipakai Marcel malah jadi robek kain bawahannya. Muka Marcel langsung pucat tuh. Kami bisa dimarahi Paman Oza kalau sampai ketahuan. Apa tuh bu tuh? Rusaklah sudah kok. Tengok dulu kok. Pakonya cair kok. Tadi tidak cair kini cair. Itulah hati-hati kalau main tuh ya. Kelak kita bisa kok. Kita bawa ke Datuk Sam aja ya. Kok dulu kok. Tangkep dulu kok. Baiklah Paman, meskipun rumah Datuk ada di kampung sebelah, kami tetap akan ke sana. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, kain barong landongnya akan kami perbaiki supaya bisa dipakai kembali. Untung hanya kainnya saja yang sobek. Coba kalau bagian tangan atau kepala barong landongnya yang patah, pasti lebih repot lagi memperbaikinya. Loh, itu kan Kak Rosni. Kakak sedang mencangkul apa ya di sini? Kak. Oi, minai lang. Kakak gidang maki parbaler ya. Kemet mulung. Membantu Kak Rosni sebentar tidak masalah kok. Aku soalnya tidak tega melihat kakak mencangkul ubi sendirian di kebun. Ubi yang sedang diambil ini ternyata berjenis ubi ungu teman. Itu dia ubi ungunya. Dapat delawai kemet. Sudah 3 bulan sejak ditanam, ubi ungu akhirnya bisa dipanen. Seperti halnya jenis umbi lainnya, untuk mengambil ubi ungu kita harus menggali tanah cukup dalam, sekitar 30 cm. Tapi mencangkulnya harus perlahan-lahan, supaya tidak mengenai ubi ungunya. Dari buku sekolah yang aku baca, warna ungu pada ubi berasal dari zat alami yang disebut zat antosianin. Bukan cuma ubinya saja, daunnya pun ikut-ikutan berwarna ungu. Lang kakak kina tolong aku. Yo be nak bioloy. Kakak mau nak umau. Ubi ungunya ternyata lumayan banyak, sudah lebih dari cukup. Ayo kawan, kita lanjut menuju rumah Datuk untuk menjahit kain barong landong. Untuk menuju ke rumah Datuk, kita harus melewati air terjun terlebih dahulu. Memang biasanya setiap siang, curug ini selalu dijadikan lokasi bermain oleh teman-temanku di desa. Tapi tumben, kali ini pengunjungnya lebih ramai dari biasanya. Yang paling aku suka dari air terjun ini adalah keberadaan akar gantung ini teman. Jadinya kami bisa bergelantungan sambil berteriak. Awah! Terus loncat deh ke air. Untungnya air di sini terbilang dangkal. Kedalamannya tidak sampai 2 meter. Jadi buat kami yang semuanya bisa berenang masih aman. Serunya lagi, di sini juga terdapat batang kayu yang melintang persis di bawah air terjun. Nah, batang ini sering kami jadikan pijakan sebelum loncat ke air. Biur! Seru sekali deh pokoknya kalau sudah bermain di curug ini teman. Benar-benar bikin lupa waktu. Oh iya, aku sampai lupa. Aku kan tidak bisa berlama-lama karena harus menjahit kain barong landong. Akhirnya aku dan kawan-kawan sampai juga di kampung sebelah. Kata Bibi, kalau sudah sampai di kebun teh, itu artinya kami sudah semakin dekat dengan rumah Datuk sang penjahit yang kucari.
Ini dia rumahnya. Setelah mendaki bukit, melintasi air terjun, dan melewati kebun teh, akhirnya sampai juga di rumah Datu. Untung saja Datu sedang ada di rumah. Rasa lelah yang kami rasakan seketika hilang. Oke, kena kita tolong. Kena ke baju barong landong. Apa yang tak boleh? Mana? Gampang. Bentar. Meski sudah sepuh, Datu masih sanggup jika dimintai tolong untuk menjahit kain atau baju. Meski usianya sudah masuk kepala 8, tapi indera penglihatan Datu masih tetap tajam, teman. Memang sih, gerakannya sudah tidak selincah dan secepat dulu. Tapi jahitan Datu terkenal rapi. Makanya kami rela menempuh perjalanan yang lumayan jauh ke sini supaya kain barong landong kembali rapi seperti sebelumnya. Perlahan tapi pasti, Datu menjahit bagian kain yang robek. Tidak sampai 15 menit, kain yang robek pun selesai diperbaiki. Akhirnya... Ini kau punya kawan. Alhamdulillah. Itu lah. Ya, kembang aja nah. Sudah kan? Sudah. Nah, bagus kan? Bagus. Nah. Perasaanku lega sekali bercampur senang, teman. Ini artinya rencana kami untuk pentas barong landong di acara sedekah bumi nanti dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Saatnya bersiap menyambut sedekah bumi. Selain pentas barong landong, aku dan kawan-kawan juga diminta bantuan oleh kakak untuk memetik alpukat di kebun milik Paman Nanang. Pak, kami lagi naik baho. Bukan. Mama dan itu sila be. Melayo ini be. Temu mini be. Nayo. Rencananya, alpukat ini akan diolah jadi kue yang akan disajikan di acara sedekah nanti. Seperti jenis yang lain, memetik alpukat ini sangat mudah. Hanya perlu digunting tangkainya seperti ini. Buah dari Amerika Selatan ini perlu dipetik, lalu diperam terlebih dahulu selama 3 hari, baru bisa dikonsumsi. Alpukat yang ada di sini jenisnya alpukat mentega, teman. Pohonnya juga tidak terlalu tinggi. Alpukat jenis mentega bisa dipanen setelah 6 bulan. Sehingga buah hijau ini bisa berbuah 2 kali dalam setahun. Woi, kuat-kuat, bi dapat hati. Woi, Lang, ku dapat di loy ya, Lang. Lang, ku dapat duit loy. Kami aku bi dapat duit. Alpukat mentega rasanya lebih gurih dan ada sedikit manisnya dibandingkan dengan jenis alpukat yang lain. Selain dikonsumsi langsung, alpukat mentega juga cocok sekali dijadikan kue. Ayo kawan-kawan, kita segera pulang untuk memberikan alpukatnya kepada kakak. Oh, makasih ya. Makasih ya. Bang, beli ya. Hati lah. Oh. Kue yang akan aku bikin bersama kakak ini namanya kue perut punai, teman. Ini dia bahan-bahannya. Ada telur ayam, margarin, gula pasir, gula bubuk, vanili, dan keju. Sementara untuk tepungnya menggunakan 2 jenis tepung sekaligus, yaitu tepung beras dan tapioka. Kue perut punai merupakan kue tradisional khas Provinsi Bengkulu. Dinamakan perut punai karena bentuknya mirip isi perut yang melingkar seperti usus. Penasaran kan seperti apa bentuknya? Hehehe. Cara bikinnya, masukkan tepung beras terlebih dahulu, kemudian tepung tapiokanya. Setelah itu, parut keju, kemudian tuang bubuk susu. Selain menambah rasa dan aroma, susu bubuk juga bisa memberi teksturnya. Lang, udah memotong, Lang. Nanti. Potong gila, Lang. Oh. Selagi Kak Rosni menyiapkan adonan, aku mengupas dan memotong-motong buah alpukat. Memang kalau urusan bikin kue begini, serahkan saja pada aku dan kakak. Gilang dan Hafif boleh bersantai saja dulu. Hehehe.
Selanjutnya, tambahkan margarin dan vanili. Beda margarin dan mentega adalah margarin terbuat dari nabati atau tumbuh-tumbuhan, sementara mentega dari susu sapi alias hewani. Lalu masukkan telur. Bagian telur yang digunakan bukan hanya kuningnya saja, melainkan putihnya juga. Aduk sampai adonan tercampur. Jika sudah rata, campurkan alpukat yang sudah dipotong. Aduk lagi sampai adonannya kalis. Biar tampilan kue semakin menarik, adonan aku beri pewarna makanan. Cantik sekali kan teman? Nah, sekarang aku dan kakak akan membentuk adonannya menjadi perut punai. Caranya, buat memanjang seperti ini terlebih dulu. Lalu bentuk spiral alias memutar. Baru deh, setelah selesai dibentuk, adonannya digoreng. Tapi minyaknya jangan terlalu panas ya. Soalnya kalau minyaknya terlalu panas, adonan yang berwarna-warni ini akan berubah lagi menjadi kecoklatan. Nah, itu dia sudah jadi. Seperti inilah kue perut punai kreasi kami, teman. Kuat baby Joy. Oh. Wadai pasti ketan baik lo tan ha. Oh. Semua bodlah ya. Mana? Terus Lalu suka bumi ya. Marcel, sabar dong. Tahan sebentar ya. Kue perut punainya kita makan bersama-sama pas di acara sedekah bumi nanti. Wah, warga sudah berdatangan. Meriah sekali sedekah bumi kali ini. Teman, acara sedekah bumi memang telah jadi tradisi tahunan di desa kami. Sudah tradisi juga kalau yang diundang ke sedekah bumi hanya kaum hawa alias ibu-ibu. Tiap kali menjelang panen raya, para ibu pasti mengadakan tradisi ini. Tujuannya supaya hasil panen bisa melimpah dan berjalan dengan lancar. Nah, selesai baca doanya. Sekarang waktunya makan-makan. Bukan cuma nasi tumpeng. Sedekah bumi kali ini juga ada sajian pendap serta kue perut punai buatanku dan kakak. Aku jadi tidak sabar ingin mencicipinya. Pendapnya rupanya harum sekali, teman. Karena dikukus berjam-jam, daging ikan tongkolnya jadi sangat lembut, lumer di mulut. Rasanya jangan ditanya. Ikannya begitu gurih. Kalau bumbunya, rasa pedasnya dominan sekali. Sangat cocok disantap dengan nasi kuning. Jangan lupa makan kue perut punainya. Manisnya begitu pas. Kulitnya garing, tapi di bagian dalamnya empuk. Pas sekali untuk dijadikan hidangan pencuci mulut. Nah, ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Sehabis sedekah bumi, lanjut pentas barong landong. Perasaanku deg-degan campur antusias, teman. Karena ini pentas barong landong perdanaku dan kawan-kawan. Musik pengiring berupa alat musik tradisional juga sudah siap. Aku dan Marcel yang berpartisipasi dalam mengisi barong landong tinggal mengikuti iringan musik yang mengalun. Ada gerakan sembah, gerak samping, hingga serong. Yang jelas, acaranya berlangsung semarak sekali. Seru kan tradisi budaya yang ada di desa kami? Ayo teman, kita lanjut bertualang. Kami menuju ke peternakan bebek milik paman. Mama, Yo, lah lihat telurnya. ada. Ambil di kandang tuh. Ini tempat telurnya. Beno, nopal mau kau nyata ke dalam. Juga. Nah, kalian bedu bantu mama ya. Juga. Ambil Ben. Bebek yang diternak oleh paman yaitu bebek petelur, teman. Atau biasa disebut juga itik. Kurang lebih ada 200 ekor di kandang ini. Langsung saja kita bantu kakak panen telur yuk. Teman, dalam sehari hampir semua bebek paman menghasilkan 1 butir telur. Ayo Beno, Noval, angkat telurnya satu persatu.
Hati-hati, jangan sampai pecah ya. Bebek siap bertelur mulai usia 5 bulan sampai dengan 1 tahun. Kata paman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar ternak bebek menjadi produktif. Pertama, yaitu kandang harus bersih, kering, dan tidak berbau. Kemudian, pakan bebek harus rutin diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Jenis pakannya yaitu kombinasi seperti dedak dan pelet. Gak bisa nih Bolang kasih makan bebek. Malah boleh, Mak. Iyalah, angkatlah. Ayo, makan yang banyak biar terus rajin bertelur. Oh, besar-besar nih. Kurang godang. Nih, pulang ya. Ya, Mak. Urusan makan kami memang juaranya. Kakak tahu aja deh kalau perut kami sudah mulai lapar lagi. Kakak dan Bibi mengajak kami memasak telur bebek dari paman menjadi gulai talui alias gulai telur. Ada yang spesial kawan. Makan gulai telurnya nanti lengkap dengan kue jala. Untuk bahannya super lengkap. Mulai dari telur bebek, tepung, potongan sayuran, bawang merah, bawang putih, tomat, dan lainnya. Lang, lelok pakai calung mo lang. Oh, lang din hebat din menjatuhnya. Siapkan bumbunya mulai dari bawang putih, cabai, dan lainnya. Jangan lupa buat adonan kue jala. Mulai dari tepung terigu, telur, dan air. Aduk sampai rata. Kocok lepas adonan kue jala sampai benar-benar lembut. Bagi 2 bagian dan tambah pewarna makanan biar tampilan kue jala semakin cantik. Saatnya mencetak kue jala. Panaskan wajan, olesi dengan minyak secukupnya. Tuang adonan ke dalam cetakan dan bentuk. Ini dia teman yang dinamakan kue jala. Bentuknya berlubang, mirip seperti jala atau jaring. Di kampung kami, kue jala menjadi panganan sehari-hari. Kuliner ini sudah ada sejak dulu yang bisa ditemukan hampir di seluruh wilayah Riau. Cetak satu persatu kue jala sampai matang. Setelah itu, lipat sampai terbentuk seperti ini. Mantap kan? Hehehe. Kue jala sudah siap. Sekarang saatnya kakak memasak gulai telur. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan potongan batang serai, daun kunyit, dan lainnya. Tambahkan air dan santan. Jangan lupa masukkan potongan sayuran. Lang, tolong Kak ambil santan tuh, Lang. Iya, Kak. Makasih ya, Lang. Iya, Kak. Elok, Kak. Elok, angin. Masakan tanah Riau memang sangat berani dalam bermain bumbu. Jadi nggak heran banyak wisatawan yang menjadikan kuliner Riau sebagai salah satu tujuan wisata. Tunggu sampai kuah mendidih. Sekarang waktunya mencampurkan telur bebek. Masukkan telur bebek satu persatu. Pastikan telur tidak hancur dan diamkan sampai benar-benar matang. Hello, Mak Leka. Lah, mau masak boleh, Kak? Boleh masak, Lelang. Makan, Mak Lea. Iyalah, Kak. Tada! Kue jala dan gulai telurnya sudah siap. Ayo, siapa yang mau makan bareng kami? Makan, Mak Le. Siap ya. Siram roti jala dengan kuah gulai. Jangan lupa tambahkan telur bebek dan sayuran. Siraman kuah gulai di atas kue jala benar-benar nikmat. Apalagi pas dimakan bareng telur, bikin mata mermelek. Lang, kenapa masakan agaknya? Lo, Mak? Lo, Mak kuah. Dek, boleh tambah kontang, Dek? Boleh lah, ambil lah. Tambah itu, Dek. Ambil, banyak. Bumbu gulai telur buatan kakak sangat terasa. Lengkap dengan telur bebek yang gurih. Ini sih benar-benar enak tiada dua. Walau cuma dengan kue jala, tapi cukup mengenyangkan kok. Soalnya kue jala mengandung karbohidrat yang cukup tinggi
dari bahan tepung yang digunakan. Tahu tidak teman, walau sedikit lebih amis dibandingkan dengan telur ayam, ternyata konsumsi telur bebek memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Salah satunya menjaga kekuatan tubuh dari serangan penyakit. Jadi, tubuh kita tetap kuat. Ayo kawan-kawan, tambah lagi. Tunggu. Bolang muncul lah. Iya, bolang. Ajak lah mo. Ajak lah mo. Ni banyak. Lang. Oi. Main bola mo. Main bola dulu. Sebentar. Wah, sepertinya seru. Ayo kawan, kita ikut bermain bola takraw. Kita bagi 2 kelompok ya. Siap-siap. Serang! Bola takraw yang kami mainkan kali ini tidak menggunakan kaki. Tiap tim bertugas memasukkan bola ke dalam keranjang yang disematkan di atas batang kelapa sawit. Ayo, cepat. Jangan sampai kita kalah dengan tim lawan. Oper bolanya, kawan-kawan. Yeay! Berhasil! Seru sekali. Perkara menang kalah nggak masalah. Yang penting kebersamaan. Lang, ponen lang. Lito, winang. Weh kawan-kawan, dan pengen lu ya. Iya. Menjelang acara pesta pernikahan, suasana rumah kakak mulai ramai teman. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu masak basamo atau masak bersama. Urusan masak bersama dilakukan oleh saudara dan masyarakat sekitar dengan sukarela. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh ibu-ibu. Mulai dari menyiapkan bahan masakan, mengolah bumbu, sampai siap untuk dikonsumsi. Dan dihidangkan ke para tamu undangan nanti. Teman, karena acara nikahan kakak sepupuku ini mengundang puluhan tamu, olahan masakan pun banyak sekali yang dibuat. Salah satu masakan khas Riau yang dibuat yaitu gulai ciboda yang terbuat dari nangka muda. Selain itu ada juga gulai ayam dengan campuran bumbu lengkap. Masak bersama di desa kami masih dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar teman. Kata ibuku, memasak bersama seperti ini bisa membangun silaturahmi antar sesama. Tradisi ini juga dilakukan secara bergantian saat ada masyarakat yang terlibat mengadakan suatu acara. Akhirnya acara yang ditunggu-tunggu pun tiba. Wah, kakak cantik sekali dengan baju adat khas Melayu. Yeay! Saatnya kami unjuk gigi dengan bermain calempong. Irama musik calempong dimainkan sesuai dengan ketukan teman. Sebenarnya calempong ugong tidak hanya bisa dimainkan oleh laki-laki saja, namun perempuan pun bisa. Teman, bermain musik calempong harus mengikuti peraturan adat yang ada, yaitu atas persetujuan kepala suku. Di desa kami sendiri terdiri dari sejumlah suku. Saat acara nikahan, para kepala suku akan berkumpul atau disebut dengan kumpul negowi. Kegiatan ini untuk menyampaikan bahwa pengantin sudah sah secara adat dan agama sebagai suami istri dan diakui oleh masyarakat sekitar. Senangnya, acara nikahan kakak berjalan dengan lancar. Sekali lagi, selamat ya kak. Semoga kakak selalu bahagia. Selesai bermain calempong, saatnya kita makan basamo. Wah, berbagai sajian nikmat sudah dihidangkan teman. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Ayo, jangan malu-malu. Menikmati olahan masakan bersama seperti ini memang seru sekali. Kita bisa berbaur dan mengenal satu sama lain.
Rasa masakannya enak banget teman. Ditambah suasana khas Melayu yang kental. Tambah lagi. Makan bersama dilakukan sebagai simbol kebersamaan dan wujud syukur akan acara nikahan yang dilakukan. Mulai dari makanan berat sampai ringan dihidangkan. Tinggal pilih deh. Sampai bingung mana yang harus duluan dicoba. Selamat makan semua.